belum mau juga di situ, kayak orang bodoh kan, kita kayak orang kampung banget, nggak tahu apa-apa kan. Ya yang penting jangan malu aja buat bertanya. Welcome to Kamar Pergerakan. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kawan-kawan yang sedang menonton di rumah di channel YouTube Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita kedatangan tamu atau teman kita sendiri ya, sebenarnya bukan tamu, teman kita sendiri dari Aceh yang kebetulan atau tepatnya berkuliah di kota Cimahi di kampus Jenderal Ahmad Yani nih. Nggak banyak basa-basi ya, mungkin kita langsung bertanya aja. Untuk pertama kali perkenalan aja Bang, tolong lihatnya ke kamera Oh, iya. yang saya. Perkenalkan, nama saya Nasrun, biasa dipanggil Acun. Alamat saya di Kampung Pandan Siwil, Kabupaten Kota Panang. Udah. Begitu doang. Iya. Rumahnya di mana? Di Pandan Siwil, Pendancira. desa. Ya. Nomor berapa? RT. Ada RT nggak sih di Dusun di sana. Dusun. Dusun. Jadi tiap dusun itu seperti apa gitu kalau di Aceh? Ya setiap kakak, setiap daerah gitu punya daerah. Nah, kalau namanya di Aceh sendiri ada marga. Kalau misalkan di Medan itu ada Silolotonga, Silalai, ada dan lain-lainnya gitu kan. Ya kalau di Aceh, gimana? kalau di Aceh banyak juga sih suku-sukunya, ada 4. Yang Gayo, Aceh Pesisir, Aceh Dataran Tinggi, sama Gayo Luas, Kota Cane. Oh. Jadi setiap kota itu memiliki ciri khasnya masing-masing, apalagi Aceh itu terkenal dengan otonomi khususnya ya. Untuk lebih mendalam nih Bang mengenai Aceh, dan juga Abang sebagai mahasiswa yang merantau dari Aceh ke kota Cimahi, otomatis kita tahu bahwasanya jarak antara Aceh kilometer 0 itu, kalau bisa kita tahu itu, sampai ke Cimahi itu bagaimana sih cerita panjangnya untuk konten ini supaya durasinya lebih lama. Ya. Abang coba jelasin gimana sih asal muasal Abang bisa ke Cimahi. Ya sebenarnya pilihan terakhir sih kuliah. Abang pilihan awalnya apa? Pilihan awal saya tes dulu polisi. Saya Jadi jatuh polisi? Ya, saya jatuh di Pamtohir dulu. Dan masalah budget duit. Duit. Iya. Berapa punya budget berapa? Dulu tes murni cuma keluar 20 juta. Udah tuh. Minta si yang ngurusnya minta 200 juta, yang ngaku kan kitanya Dalam- masalah ekonomi juga. Dalam arti, apakah di Aceh itu ada oknum yang misalkan ataupun orang dalam dari kepolisiannya yang meminta uang supaya nanti Abang itu bisa dilolosin? Ya udah ada yang minta, jadi Pasti dia tuh buletin sekian gitu loh. Jadi kita nggak kuat kan. Berarti banyak kan lulusan kita pun ataupun dari Aceh, banyak juga kalau misalkan melihat daripada ataupun mendengar daripada cerita Abang barusan, banyak polisi-polisi yang lolosnya itu gara-gara nyogok dong. Ya nggak banyak juga ada yang murni, ada yang ini sih. Ada yang Abang kasarnya jongkok lah ya. Abang hati-hati ya kalau nanti lu masih di YouTube baru bisa diciduk loh. Iya. Nah, saya juga punya pertanyaan Bang. Kalau misalkan apa sih sebenarnya suka duka Abang ngerantau? Tadi belum dijelasin ya? Belum. Abang asal muasal dari Aceh ke Cimahi. Ya. Dulu Selain daripada tadi itu ya apa, daftar polisi ya, apalagi? Ya. Udah nggak lulus keterima tes polisi, ya udah saya diem dulu, bingung. Arah nggak tahu kemana. Lulus SMA, saya diem dulu di kebun, di rumah lah. Pengangguran. Berapa Nyobain. tahun? Satu tahun ya, setahun. Ya saya pusing mikirin, aduh kemana aku, harus bagaimana kan gitu. Ya saya tekadkan bulat, saya ini lihat update di laptop, buka laptop kampus yang update gitu loh. Taunya ada ujian nih, kampus Jenderal kan Ahmad Yani. Nah, cobalah cari tahu tentang info-info ujian nih. Wah, bagus nih gitu kan. Ada jurusannya juga. Ya udah, cobain daftar online dulu gitu loh. Ya belum ada ngomong sama orang tua, cuma iseng aja gitu. Iseng aja. Taunya masukin berkas, daftar,
terus tesnya tanggal sekian bulan sekian, langsung ngomong sama orang tua, ya udah silahkan kalau kamu mau kuliah. Ya udah, habis itu pergilah, pesen tiket sendiri. Maksudnya udah dididik buat mandiri sebenarnya, Bang. Maksudnya di rumah juga nggak ada dimanja-manjain gitu, sok mau cari duit sok silahkan gitu kan. Ya udah berangkat ke sini, ya udah cari kosan, ketemuin saudara yang di Cianjuang, ada saudara di Cimahi. Di Cimahi. Dia yang jemput ke bandara, ya saya kayak dari kampung aja, kayak mana dari kampung ke kota pindah. Dari kampung ke kota pasti kebingungan, nggak tahu harus kayak gimana kan gitu. Dikomunikasiin, minta kontak yang saudara yang di sini, ya udah jemput maghrib itu, udah sore. Masa itu puasa sih, Ramadan kan. Ramadan. Tahun 2000 berapa, Bang? 2017. Itu untuk pertama kali dari Aceh mendarat ke Cimahi. Iya. Apa sih perasaan waktu pertama kali, ataupun punya kesan apa sih waktu pertama kali? Apakah Abang itu awalnya kok beda sih di Cimahi sama di Aceh? Kok kayak gini sih? Iya. Kalau di sana kan cewek-ceweknya pada terjaga, kok di sini kayak gini sih? Ya masalah cewek aduh. Oh iya. Bahaya itu. Enggak apa-apa, Jadi ini sih tekadnya cuma satu, orang tua, balik lagi ke orang tua. Bagaimana caranya kita harus bisa ngebagiin orang tua. Ya orang tua nggak ngelarang kan, sok silakan, yang penting kita belajar cari ilmu. Ya nggak itu dekat ataupun jauh, ya di mana aja pasti kita harus nuntut ilmu kan gitu. Jadi semenjak di situ ya udah, kasih biaya, nanti kabarin uang semesternya berapa, sekian biaya kosan berapa, kabarin. Ya udah, orang tua pasti ada nggak ada, mau nggak mau harus nyiapin buat anaknya. Budget berapa tuh dulu? Dulu cari kosan yang murahan dulu sebenarnya. Dulu di dekat kampus ada 400 lah. 400 ribu. Dengan uang bekal dari Aceh ke Cimahi berapa? Uang bekal waktu di jalan itu dikasih 1 juta. 1 juta. Nah itu teh buat makan atau buat transportasi, buat jaga-jaga aja di jalan, uang saku ya kan. Gitu, Bang. Jadi kesannya tuh kayak pasti sedih. Sedih. Berangkat jauh kan. Ninggalin orang tua. Ya soalnya kan orang tua juga nggak bisa ngantar. Nggak bisa ngantar jauh ke Pulau Jawa. Kan ekonomi juga kan. Iya. Pulang lagi ke sana dulu lumayan. Emang ongkosnya berapa dari Aceh ke sini? Dulu ongkos dari Aceh ke sini agak sedikit tinggi, ada 1,5 juta lah, Bang. Kisaran segitu. Soalnya saya dari Aceh ke Medannya naik bus lagi 1 malam. Naik bus 1 malam, langsung naik angkot tuh ke Kuala Namu, Medan. Udah. Belum juga di situ, kayak orang bodoh kan, kita kayak orang kampung banget, nggak tahu apa-apa kan. Ya yang penting jangan malu aja buat bertanya. Berarti Abang sendirian ya dari bandara? Ya sendirian. Ya kita gimana ya, rasa saya waktu itu pokoknya harus bisa gitu loh. Harus bisa, harus berani, harus hati-hati juga kan. Ya. Medan banyak ini. Gini Bang, saya punya pertanyaan. Kenapa sih orang dari luar pulau itu kenapa harus kuliah jauh-jauh? Emang ini nggak ada kampus di Aceh? Sebenarnya nggak masalah ya kalau kuliah juga di sana, di daerah Sumatera. Tapi kan kemauan panggilan hati gitu. Aku pengen ke Bandung, aku pengen punya pengalaman yang lebih beda sama orang Sumatera kan. Kultur, budaya, seni, sistem berpikir atau karakter. Nah pribadi orang Jawa kan lebih gimana ya, lebih maju gitu daripada orang Sumatera. Tapi yang lebih maju itu orang Singapura, Bang. Singapura. Ya, kenapa kan dari Aceh ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura itu kan dekat. Kenapa nggak pilih ke luar negeri aja gitu? Daripada cuma keluar pulau gitu, ke Pulau Jawa,
Kenapa nggak berpikiran untuk keluar negeri aja lah, udahlah kuliah di Singapura, kuliah di Malaysia, cari aja beasiswa gitu kan supaya bisa menunjang ekonomi juga. Ya, ya itu tadi Bang, kembali lagi ke pemahaman kita, pemikiran kita, lebih kepada aduh nggak sanggup gitu kan. Ya sebenarnya apa sih yang nggak sanggup kan, semuanya pasti bisa kan kalau kita lalui, kalau kita berusaha gitu. Tapi ya dorongannya udah ke Bandung aja paling jauh gitu kan, ke Jawa aja. Itu Bang sebenarnya. Nah, gimana sih first impression ataupun pertama kali ketemu orang-orang Cimahi ataupun orang-orang dari Pulau Jawa ini? Ya awalnya Ya, pasti terkejut kan kalau misalkan ya pasti di pasti Aceh terkejut. kayak gini nih. Oh, ini orang-orangnya kok di sini Bercandanya kelewatan gitu kan. Kelewatan, terus Iya, cewek-ceweknya pada seksi gitu kan. Jadi dulu saya harus beradaptasi dari nol lagi. Dimana saya harus bisa menyesuaikan sama teman-teman yang ada di Cimahi, teman-teman kampus. Gimana Ya, cara bergaul? Jadi cara menyesuaikannya itu dengan ngajak ngobrol, ya minimal kita ngajak ngopi di warung kopi gitu. Tanya-tanya, kenalan kan, ganti tukaran nomor WA. Abang jurusan apa gitu kan? Ya. Emang abang jurusan apa? Jurusan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan, fisik. Ya udah Bang, ngekos di mana gitu? Ya udah panjang lebar. Ya udah besoknya ketemu lagi. Bang, main Bang ke kosan gitu kan. Ada juga dari teman Main ke kosan cewek enggak? Enggak, jangan lah. Bahaya. Jangan. Tapi pernah sempet. Enggak, ya. Enggak pernah. Jangan sampai lah. Terus Enggak boleh ditiru ya. kalau beli tiru kenapa? Ya, Kan maksudnya maksudnya cara bergaul orang itu kan iya, beda. dalam tanda kutip kan kita harus berbuat positif. Jangan yang negatif kan. Oh itu udah melenceng dari aturan syariat Islam. Terutama abang yang Dari- selalu teguh memegang Insya Allah. prinsip-prinsip Insya Allah, dari amin. Acehan abang ya. Iya. Dan syariat Islam. Iya. Nah, terus apa sih suka duka abang itu seorang mahasiswa yang merantau? Ya kalau suka dukanya sedih aja ya, kangen aja sebenarnya ya. Kangen sama Ine sama Ama. Waktu-waktu hari-hari kita kosong itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita udah dituntut buat ngerantau kayak gini, pasti kita harus bisa semua. Kalau saya pribadi, ya saya buat kerja ya pasti ada dorongan tuntutan sebenarnya buat orang tua. Apalagi orang tua saya udah tua ya.